Saudara, ya aduh, rencana meninggal dunia kapan? Rencananya kapan kira-kira? Pertanyaan yang sangat enggak, maksudnya supaya Anda memperbaiki diri dari sekarang. Jangan asal-asal menyembah gitu. Kalau memang Anda rencana 2 hari 3 hari ke depan, ya harus segera kita habiskan ini untuk kita dialog agar Anda segera disehatkan, kan gitu Bang. Begini Bang, cuma kalau masalah rencana, saya tidak memiliki rencana. Aduh, bahaya itu. Karena tidak, iya. Kenapa saya tidak memiliki rencana? Pantas karena aja. Sabar. Karena Tuhan memiliki rencana dalam hidupku. Jadi yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan. Jadi saya nggak memiliki rencana. Jadi salah apa yang itu. terjadi dalam hidupku? Itu salah. Tuhan menurunkan segala kebenaran dan segala kesalahan. Lalu Allah memberikan perangkat berupa akal dan nafsu kepada kita. Tinggal kita pilih, milih kebenaran atau milih kejahatan. Bukan Tuhan lagi yang menentukan Anda harus jahat, harus baik. Enggak. Rencana Tuhan itu semuanya sudah diturunkan. Nih kebenaran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua sudah ditorehkan ke atas muka bumi ini. Percuma akal dikasih, percuma nabi diutus, percuma kitab suci ada. Kalau Anda masih berharap di setting oleh Allah, tidak. Tuhan sudah menurunkan semuanya, tinggal Anda gunakan akal sehat untuk meraih itu atau meninggalkan kebenaran itu. Cuma 2, meraih kebenaran atau meninggalkan kebenaran. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, Bang Suma, ya Paman, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Tidak benar. Ya Uduhu ditanya, ya Uduhu, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Apa jawabanmu? Benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Apa jawabanmu? Sudah. Apa jawabanmu? Kalau saya pernah jadi bayi, ya sudah pernah jadi bayi saya. Benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Bang Suma menjawab tidak. Anda ditanya, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Jawabanmu apa? Dia lahir secara kemanusiaan, ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Ente mengatakan dia lahir sebagai daging. Lah iya, karena dia manusia. Pertanyaan saya, benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Sudah. Benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Inilah tadi Anda dengarkan menjelaskan ada 2 unsur keilahian yang Tuhan berikan, kemudian biasnya terbias pada kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Akal dan roh. Kalau cahaya itu mati, anak kucing lahir pun Anda bisa tuhankan. Anak Yahudi pun Anda bisa tuhankan. Bayi Israel yang lari-lari kemudian dalam pelukan ibunya dia menyusui pun bisa kau tuhankan. Kenapa? Cahaya keilahian yang Anda biaskan kepadamu itu Anda matikan. Anda ragu menjawabnya. Kenapa? Anda manusia. Tapi di sisi lain, tabiat kepercayaan Anda mirip kera. Maaf nih, maaf. Kera Anda tanya, wahai kera, apakah Anda percaya bahwa pencipta langit dan bumi pernah menjadi bayi? Apa kata keranya? Meow. 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 Tidak bisa memberikan ilustrasi yang tepat. Kenapa? Karena memang dia tidak punya akal. Anda manusia, ente makhluk yang sempurna, ditanya, benarkah pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia? Nah, yang mau berbicara ini antara kucing dan manusia Anda. Maka Anda bingung. Mau bilang meong, bukan kucing. Mau bilang pernah jadi manusia, padahal saya manusia. Gimana saya bisa menjawab ini? Bingung. Maka apa yang terjadi? Angkal-angkalan. Dia pernah menjadi daging yang adalah firman. Coba
Bang Suma ditanya, Bang Suma, benarkah pencipta langit dan bumi pernah menjadi bayi? Tidak. Mustahile. Pencipta langit dan bumi jadi bayi mustahile. Karena alam semesta ini butuh penguasa yang dahsyat, yang mengatur terus menerus tanpa henti. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi, alamak. Bagaimana jawaban Anda? Iya, sekarang pertanyaannya. Boleh. Benarkah pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi bayi? Benar atau benar? Jawab. Di dalam Bible menyampaikan firman menjadi manusia. Bukan saya tanya itu. Itu kata Bible. Tuhan yang kutanya, pernahkah pencipta kita itu, pencipta kita pernah nggak jadi bayi? Dalam kemanusiaannya dia lahir secara bayi sampai besar. Saya kok lari kepada kemanusiaan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 1 ayat. Kalau Anda mengatakan Tuhan kepada Yesus, berarti Anda sudah mengatakan Tuhan pencipta pernah menjadi bayi, betul? Iya. Masuk akal enggak Tuhan jadi bayi? Jangan komentaran. Kan dia Maha Kuasa. Saya enggak saya begini Bang. Saya tidak membatasi kuasa Tuhan dengan Anda sedang membatasinya. Ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa tapi jadi bayi, Anda sadar telah membatasi Tuhan menjadi bayi. Si bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Ayo kutanya dulu. Ketika Bang Zuma bisa cebok sendiri nggak? Loh kok jadi saya bukan Tuhan, Cak Ayu. Error ya, memang kalau cahaya Tuhan, cahaya ilahi sudah bayi. dicabut dari Anda itu bahaya. Namanya bayi. Kalau Anda yang mematikannya namanya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang sudah mematikannya itu bahaya. Kutanya dulu samamu. Tuhan Anda yang berupa bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Namanya bayi tidak bisa berjalan berarti sendiri. Berarti Anda sedang membatasi Tuhan, Cak Kangkung. Katanya Tuhan tidak maha terbatas. Kok Anda membatasinya, nggak bisa cebok sendiri? Ya Allah ya Rabb. Ya silakan. Izinkan saya membantah narasimu dari awal tadi. Silakan Anda bantah kewarasan Anda, silakan. Oke. Ya. Tadi berawal dari rencana, dan diakhiri dengan keilahian dan kemanusiaan. Maka saya mendapatkan poin dari narasi Anda tentang yang pertama rencana. Kapan Anda rencana meninggal? Dan saya mengatakan saya tidak memiliki rencana karena rencana Tuhan adalah yang terjadi dalam hidup saya. Nah, saya membantah Tuhan itu tidak ada rencana. Kalau dia rencana itu masih sesuatu yang tidak pasti. Tuhan itu kepastian. Bukan rencana nanti kalau Tuhan itu. Biarkan aku bernarasi dulu. Sorry, saya tutup kalau gitu, silakan. Oke. Jadi begini. Kalau saya mau bertanya kepada Anda, Bang Zuma, Anda lahir atas kehendak siapa? Atas rencana siapa? Apakah atas rencana orang tuamu? Apakah atas rencana Tuhan? Jadi tentu bahwa rencana Tuhan, Anda lahir, ada di bumi, itulah rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam hidup adalah rencana Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup Anda. Apakah Anda bisa menolak hal itu? Jadi makanya saya mengatakan bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Boleh memiliki rencana? Boleh. Tetapi rencana Tuhan lebih jauh daripada. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan, bukan rencana saya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan yang kita turunkan ke dalam hati, di dalam hidup kita. Itu. Nah, jadi yang kedua, kamu mengatakan saya mematikan akal. Saya tidak pernah mematikan akal. Saya menyadari bahwa saya diberikan akal berpikir. Saya menyadari. Tetapi saya menyadari dan tahu diri seberapa besar kapasitas saya berpikir. Seberapa besar saya memahami Tuhan. Seberapa dalam saya mengenal Tuhan. Karena
setiap orang memiliki pengenalan akan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi maka saya memakai kata bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita berbeda-beda sejauh mana kita mendalami Tuhan itu, mengalami Tuhan itu. Itu. Jadi bukan akal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya langsung kepada kita. Bukan akal kita memperkenalkan Tuhan di dalam diri kita. Bukan akal. Beda kalau secara Islam. Saya menarik ya, kalau seandainya saudara saya Islam mengatakan Tuhan Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Anda sadar nggak? Nah, kalimat itu, ya, kalimat narasi Anda itu Tuhan tidak bergantung kepada ciptaan. Itu kalimat yang Anda tidak tahu kesalahannya. Mana kesalahannya di situ? Kalau saya bertanya, Allah bisa langsung memperkenalkan dirinya kepada manusia enggak? Tidak bisa. Harus melalui malaikat Jibril. Bisa langsung enggak? Enggak. Karena dia tidak bisa memperkenalkan dirinya secara langsung kepada manusia. Di situ dia tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya. Jadi dia tidak bisa mampu. Nah, itu yang saya mau katakan. Sebenarnya Allah itu bergantung kepada ciptaan. Tanpa Jibril, manusia tidak bisa mengenal Allah. Jadi ya, cukup. Harus melalui Jibril. Udah jangan kepanjangan. Sabar dulu. Enggak kepanjangan. Sabar kali. dulu. Kami nggak butuh. Nah, udah kalau saya menusuk iman Anda terguncang. Iman kami tidak pernah tertusuk dengan itu kan manusia. Terguncang kalian kan? Terguncang kalian kan? Udah lanjut Bang. Terlalu banyak. Oke, jadi gini, saudara. Terguncang kan? Terguncang. Saya terguncang. Terguncang-guncang. Oke. Jadi gini, saudara. Terguncang nggak kalian? Ya uduhu. Oke, silakan. Gantian. Sebenarnya saya belum selesai bernarasi. Ya uduhu. Itu hanya separuh. Uduhu. Diam, gantian kita kawan. Orang yang mendengarkan kita tadi nih akan tertawa mendengarkan pertanyaan saudara yang terakhir. Tuhan tidak bisa kemudian memperkenalkan diri. Itu bagi orang yang serpihan cahaya ilahi sudah mati pada dirinya. Anda ngomong tadi itu kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Itu bukti adanya Tuhan. Kalau diri Anda sendiri mana bisa Anda ngomong kayak gitu? Bukan Anda yang menciptakan mulut, bukan Anda yang menciptakan lidah, bukan Anda yang menciptakan pita suara, bukan Anda yang kemudian menciptakan suara yang ada pada diri Anda. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Selesai. Bagi orang yang berakal, tidak perlu menatap Tuhan keluar dari rahim. Iya, akulah Tuhan dari langit turun jadi bayi. Bagi orang yang waras, kagak butuh yang kayak gitu. Al-Quran saya menarasikan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku kepada mereka, memberikan tanda-tanda kebesaran keberadaanku kepada mereka dari segenap penjuru. Dan untuk menangkap keberadaanku, mereka aku beri alat berupa akal Cahayu. Maka akal sinkron dengan mata, akal sinkron dengan kuping, akal sinkron dengan hidung, akal sinkron dengan perasaan dan hati manusia. Cari Tuhan, hari gini cari Tuhan. Jadi kotoran sapi aja ente. Adanya Anda bukti adanya Tuhan. Adanya suara ente bukti adanya Tuhan. Adanya roh ente bukti adanya Tuhan. Kenapa cari Tuhan lu? Belagu amat lu. Tuhan gak perlu dicari, Cak Kangkung. Tuhan sudah menyatakan dirinya ada. Adanya alam semesta ini, adanya diri lo. Itu bukti Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum sarrul bariyah. Orang kafir itu karena akalnya mati, rohnya mati.
maka dia lebih hina dari sekedar pada. Paham kau? Kau cari Tuhan. Hei, yang menciptakan suaramu itu sopore. Anda beli di pasar loak. Selamat pagi paman. Pagi bang. Ya udah mau ngapain? Aku mau beli suara. Kamu rupanya yang beli suara itu sampai ada suaramu. Enggak. Itulah bukti bagi orang berakal. Sanurihim ayatina fil afaqo. Itu. Aku memperlihatkan keberadaanku di seluruh penjuru. Kamu melihat air turun dari langit, bukti aku ada. Kamu melihat matahari bersinar dari ufuk timur, bukti aku ada. Kau melihat kemudian kau tidur dan terbangun kembali, bukti aku ada. Ngapain kau cari Tuhan? Tuhan kita kemana? Lagi di pohon sana lagi puasa. Tuhan lagi tidur, jangan jangan tidur. Shh. Hanya orang gila yang bisa memahami konsep seperti itu. Makanya Islam itu indah. Islam itu sempurna. Umat Islam tidak perlu melihat Tuhan. Umat Islam tidak perlu kemunafikan untuk dianggap sebagai orang yang beriman. Apa kata Quran? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Tuhan menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Makanya tadi saya bertanya, rencana kamu meninggal dunia itu kapan? Kalau orang paham tentang ma'rifat, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat indah. Aku mati sebelum aku mati, aku hidup sebelum aku hidup. Tapi itu tataran ilmu ma'rifat, itu ilmunya Yesus. Anda enggak sampai ke situ. Anda ilmunya Paulus, Tuhan jadi daging. Jadi Al-Quran sudah selesai. Berbicara mengenai Tuhan sudah selesai. Adanya kita, adanya Tuhan. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Lo kok masih cari Tuhan? Mana Tuhan kita? Lagi di belakang sama si Panjul. Ngapain? Makan pecel lele. Apa rek paganisme kayak begini? Wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang engkau sembah itu adalah setan yang sakit. Jangan kau tanyai umat Islam mana Tuhanmu. Kamu ditertawakan umat Islam itu. Karena ketika kami melihat kebodohan, kebahlulan, kemajenunan kalian, disitulah kami bersyukur dan kemudian memuji Allah. Subhanallah. Allah, maha suci engkau ya Allah. Begitu sempurna segala ciptaanmu. Ada yang kau ciptakan waras, ada juga yang kau ciptakan gila. Oke? Jadi jangan kau tanya mana Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata Tuhan itu tak bisa dilihat. Suara Tuhan tak bisa didengarkan. Kata Yesus. Jadi yang datang di padang gurun, akulah Yesus yang kau ada. Itu bukan Tuhan. Percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus. Suara Tuhan tidak bisa didengar. Jadi yang datang pada gurun, akulah Yesus yang banyak, itu bukan Tuhan tuh. Selesai kita, saudara Yahaduhu. Masih ada? Oke. Silakan. Gantian ya sekarang ya. Sebentar dulu. Jadi sebentar, mohon sebentar ya, aduh sebentar. Pak Pendeta Leon, kalau di bawah kirim aja permintaan naik ya. Katanya jam 1 jam. Udah 10.50 ini. Lewat lagi. Ya, silakan Yuduhu. Oke. Saya mohon dan minta kepada moderator, jangan ketika saya menusuk iman Anda, jangan di stop narasi saya. Jangan di mute. Jadi itu yang saya tidak suka. Saya di sini sopan, saya di sini diskusi baik, saya tidak menghujat. Oke. Jangan di mute, jangan tanggapin. Di stopkan. Saya tidak suka di framing. Saya mau sini. Ya tadi kan saya menusuk iman ya, Anda, Anda menstop narasi saya. Tidak menusuk, tidak tersakiti saya. Lanjutkan. Ini berbicara tentang ketuhanan.
Jadi menarik kalau kita membahas tentang ketuhanan. Jadi apa yang Abang Zuma katakan itu, ya itu berdasarkan narasinya. Tetapi saya memberikan narasi saya yang paling terbaik menurut saya. Tunggu izin. Dinda Nora, perhatikan di bawah kalau sudah ada semut dari Yerusalem tadi itu dinaikkan segera. Ini udah waktunya, udah lewat 5 menit. Iya udah lewat Bang, makanya saya cari dia Bang. Jangan sampai dia semakin memalukan agama Kristen. Pendeta lo dia itu janji 1 jam tadi. Lanjut. Pendeta itu memang. Oke. Begini, saya memaparkan bagaimana ketuhanan dalam Kristen yang saya pahami. Tuhan di dalam Kristen, di dalam Taman Eden, Tuhan bercakap-cakap dengan Adam. Di situ tidak ada dosa. Itu, ya. Tuhan bercakap-cakap kepada manusia. Ya, bercakap-cakap. Dia mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia pada saat itu sebelum jatuh dalam dosa. Itu. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang. Jadi sehingga manusia tidak bisa bercakap-cakap kepada Tuhan hanya melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Adam kedua yang tidak pernah berdosa. Oke? Nah, itu. Kembali kepada ketuhanan. Tuhan itu mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia tanpa bergantung kepada manusia. Ingat itu. Tanpa membutuhkan pertolongan kepada Jibril, tanpa membutuhkan pertolongan kepada nabi, tanpa membutuhkan siapapun, tapi dia bisa memakai manusia untuk memperkenalkan. Tetapi tanpa manusia pun bisa. Buktinya dia bercakap-cakap kepada Adam. Itu. Nah, beda dengan Islam yang dimana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada makhluk. Bukankah ini bertentangan dengan akal? Bukankah al-Islam itu berakal katanya? Memiliki berpikir? Kenapa saya mengatakan bertentangan dengan akal? Bukankah Allah itu yang kalian kenal itu sebagai sabar. Jangan terguncang dong. Jadi bukankah Allah yang kalian kenal itu yang mengatakan bahwa dia tidak bergantung? Dia itu tidak bisa dikenal tanpa Jibril, tanpa Nabi. Dia tidak bisa dikenal. Karena kenapa? Harus melalui Jibril baru dikenal dia. Dia tidak mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia secara langsung. Itu dulu poinnya yang bertentangan dengan sabar dulu. Jangan dipotong-potong. Saya nggak suka begini. Ya, jadi Allah itu tidak mampu memperkenalkan secara langsung kepada manusia dirinya. Jadi artinya jangan di-mute dong. Pendetanya sudah ada nggak di bawah? Atau yang lain aja? Ini sakit. Jangan di-mute lah. Orang sakit dikasih panggung, masa Tuhan bergantung kepada makhluk? emang Kristen. Ini ada Tuhan bergantung kepada makhluk, betul, nggak bisa cebok sendiri ya. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang betul menggantung ke makhluk itu ajaran iblis. Kalau Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, Yesus Tuhanmu aja siang malam berdoa kepada Tuhan. Tapi beda dengan Tuhanmu yang katakan Kristus itu. Bernarasi depan umum mewakili Kristen dan kayak gitu mending turun, memalukan Kristen yang lain. Silakan, pendetanya sudah datang belum? Belum, Pak. Belum, di bawah. Lagi apa? Ngurus apanya katanya? Yang tapi paket C. 1 jam. Paket C gimana paket C? paket cebok maksudnya, Bang. Oh, paket cebok. HM, ini ada HM dari Kristen. HM? Ya, selamat siang. Siang, Kristen apa, Bang? Protestan. Oh, Denom? Pentakosta. Oh, Tritunggal. Ya, yang tadi ya, tetap temanya yang tadi ya. Tuhan kok bergantung pada makhluk. Oh, saya mau yang lain? Gitu. Enggak, bukan mau diskusi tentang tema sih. Saya tidak mau tanya jawab. Cuma saya
Saya mau kembalikan aja pernyataan Bang Suma tadi yang tentang neraka, saya kembalikan kepada Bang Suma. Oh, berarti yang awal lagi tadi Bang, ya nggak apa-apa. Ya silakan. Seperti itu. Ya, saya berpikirnya begini, biarkan Tuhan memilih saya atau Bang Suma sebagai hamba Tuhan, gitu ya. Dan saya mengatakan kalau Tuhan pilih saya sebagai hambanya dan semua doa syafaat untuk Bang Suma dan kawan-kawan dibatalkan. Jadi pada saat kalian di neraka, kalian tidak akan pindah ke surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah nanti biarkan Allah Musa di pihak saya atau di pihak Bang Suma. Kalau Allahnya Musa di pihak saya, 10 tulah yang ada turun kepada Mesir akan diturunkan kepada Mekah beberapa poinnya. Kalau Tuhan Musa ada di posisinya Bang Suma, biarkan tulah itu datang kepada Israel. Kita nggak datang ke itu saja. Bagaimana Bang Suma? Karena saya pernah lihat Bang Suma sama Tuan Logika kan sama-sama taruh kitab suci di atas kepala tuh. Ya kan ya, kalau saya pernah lihat itu ya. Ngawur. Nah, kita lakukan hal yang sama. Konsepnya beda, saudara. Dasar pijakan konsepnya saudara. bagaimana? Sabar. Anda diam dulu yang cantik di situ ya. Oh iya, silakan. Jadi konsepnya sama. Ini tidak sama konsep kita. Oke? Anda memahami kemudian Tuhan seperti penggambaran sosok makhluk. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ya, Tuhan kita buktikan itu tidak usah dengan omongan, Bang. Kita buktikan dengan itu, Bang. di sini itu bukan konsep kami. Anda kan Itu bukan mengatakan konsep. bahwa Allahnya Musa itu kan Islam. Saya juga pernah Yes, dengar. memang betul. Saya katakan betul. tidak. Sekarang Bahkan kalau saya Anda berkata, mengatakan tidak bahwa baik, doa saya akan membatalkan dua kalimat syahadat Anda pada saat kalian di surga, kalian tidak akan bisa pindah ke surga. Itu doa saya. baik. Ya, Oke. Sekarang kita berbicara. Apakah Tuhannya Nabi Musa itu? Lanjut. Anda turun aja kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda turun. Kalau Anda bertabiat seperti benches yang udah pernah berhenti bicara, ya turun. Soulmate-nya logika itu Bang. Logila, soulmate-nya ternyata. Nah, itu memang. dia. Tuhan kok digituin? Milih-milih. Tuhan tak milih. Tuhan menentukan kemudian mana yang benar, yang ikuti kebenaran, mana yang salah, yang mengikuti kesalahan. Itu yang betul itu, konsepnya Tuhan itu gitu. Anda mengatakan Anda mengenal Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa yang datang kepada Nabi Muhammad juga. Tuhannya Nabi Musa pernah datang jadi bayi ke Anda. Jadi seenggok bayi dari Yahudi gitu. Tuhannya Nabi Musa gitu maksudnya. Hah? Kalau sudah tak berdaya menghadapi kemudian Bible, tidak berdaya menghadapi Bible, jangan Anda akal-akalan. Kita ini berbicara memberikan edukasi kepada anak bangsa. Bukan sumpah-sumpahan. Kalau yang terjadi dengan si Logila dengan saya kemarin itu, karena dia sudah menyerang-nyerang pribadi saya. Itu bukan masalah keimanan, beda itu cupu. Si Logila saya nggak nyerang pribadi. Si Logila itu, ini kenapa dinaikkan lagi sih? Aduh, pening saya dengar dia. Suruh aja ke neraka. Kita butuh orang yang mau berdiskusi, bukan mau sumpah-sumpahan. Si Logila itu menebar kebohongan tentang yayasan saya, Apologet Islam Indonesia, ngaku-ngaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia, membahas tentang almarhumah bini saya, membahas tentang pekerjaan saya, dan seterusnya. Dia sudah nyerang-nyerang pribadi saya, dan kami menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau terjadi di sana mubahalah, wajar. Mubahalah sama kafir. Apa sih ente ini? Pertahankan kebenaran isi kitabmu. Oh, sumpah-sumpahan. Belum. Coba berani gak kau bersumpah dengan Yesus? Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya adalah dia yang ada di langit. Sementara pada saat itu dia ada di bumi. Berarti bukan dia. Tuyul. Bersumpahlah kamu sama Yesus. Yesus, mau nggak kita bersumpah kalau kau itu adalah Tuhan? Kalau kau benar-benar Tuhan, aku yang menjadi botak.
Tapi kalau aku yang benar, kau adalah Tuhan, kau yang botak. Berani enggak? Karena Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Kau paksakan dia jadi Tuhan. Nah, bagus sumpahlah kalian. Ada aja tengok ini. Pendetamu itu suruh naik tuh, si mana tadi tuh? Siapa namanya itu? Si semut. Leon. Semut dari Leon pula. Leonting. Ngadi-ngadi. Oh, kabur. Leon of Yehuda. Astagfirullahaladzim. Wah. Ini sudah lewat ini. Udah berapa menit lewatnya ini? Udah 15 menit, 16 menit. Udah saya share bang dia. Iya, kecoa dari Yehuda, mana dia? Suruh naik. Iya ya. Aku pula dari Yehuda. Marah betul tadi dia tuh bang. Ngamuk. Kamu lah penyebabnya. Marah betul dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Angin. Jadi tadi yang pendeta tadi itu jangan kasih sebut singa ya. Bilang aja kecoa dari Yehuda. Siap bang. Ya Angin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Abang Zuma, masya Allah gurunda, terima kasih bang. Minal aidin wal faizin, Ustaz Sugi, guru saya. Assalamualaikum, Ustaz Sugi. Waalaikumsalam. Si Erik Karpet. Sorry. Erik. Oke. Allahu Akbar, masya Allah. Ini suara adik saya ini, betul kan? Iya bang, biar bisa masuk komaloten bang, harus nyamar bang. Kalau nggak saya nggak pernah naikkan gitu. Tulis aja budak angin. Bukan budak angin. Jadi saya masih nunggu ya teman-teman, kita masih nunggu pendetanya tadi, siapa? Kecoa Yehuda. Mudah-mudahan dia tepati janjinya. Dia